Halo everyone, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gia Sabrina. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi materi pembelajaran mengenai pasar modal, dimulai dari struktur OJK, tugas dan tanggung jawab OJK, produk pasar modal, dan kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial. Langsung saja, saya akan bahas materi pertama, yaitu struktur OJK yang terdiri dari Dewan Komisioner OJK serta pelaksana kegiatan operasional yang meliputi ketua, wakil ketua, kepala eksekutif, ketua dewan audit, serta anggota ex officio. Khusus untuk anggota ex officio hanya ada di jajaran Dewan Komisioner OJK ya. Kalau di jajaran pelaksana kegiatan operasional tidak ada anggota ex officio. Selanjutnya materi kedua yaitu tugas dan tanggung jawab OJK. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. Di pasal 7 terkait pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, dan di pasal 8 dan pasal 9 terkait pengawasan di sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu materi yang ketiga adalah produk dan kegiatan pasar modal. Produk pasar modal terbagi menjadi dua, yakni ada saham dan obligasi. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Ada dua jenis saham, yaitu ada saham biasa dan saham preferen. Orang yang memiliki saham, yaitu baik yang menjual ataupun membeli, disebut dengan investor. Dengan membeli atau memiliki saham, investor akan mendapatkan keuntungan berupa dividen, yakni keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan perusahaan, serta capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual akibat adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Nah, di balik keuntungannya yang menarik, saham juga memiliki risiko, yakni capital loss dan risiko likuiditas. Selanjutnya, produk pasar modal yang kedua ada obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah sampai jangka panjang yang dapat dipindah tangankan. Di balik dua produk ini ada turunannya, yaitu reksadana. Reksadana sendiri merupakan kumpulan saham-saham, obligasi-obligasi, atau sekuritas lainnya yang dimiliki oleh sekelompok pemodal dan dikelola oleh perusahaan investasi profesional. Mekanisme transaksi pasar modal secara umum untuk surat berharga seperti saham dan obligasi terjadi transaksinya di pasar perdana dan di pasar sekunder ya. Nah, di pasar perdana ini, investor membeli saham dan obligasi pada saat dilakukan IPO pertama kali. Sedangkan transaksi pembelian dan penjualan sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, akan tetapi antara investor satu dengan investor lainnya. Nah,
Materi selanjutnya yang ketiga yang keempat, kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial. Kebijakan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan, termasuk konglomerasinya. Apakah sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus atau belum? Kebijakan ini memiliki peran yang penting bagi kelangsungan usaha. Sedangkan kebijakan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Pada kebijakan ini, pengawasan tidak dilakukan secara individu maupun dilakukan secara agregat. Hubungan antara kedua kebijakan tersebut sangat erat dan saling berhubungan. Jika individu-individu lembaga jasa keuangan mengalami permasalahan dalam kinerjanya, maka secara agregat akan mempengaruhi sistem keuangan secara keseluruhan dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Sebaliknya, pengawasan sistem makroprudensial yang difokuskan pada kinerja agregat lembaga jasa keuangan harus mempertimbangkan aspek-aspek mikro. Teman-teman, alangkah baiknya apabila kita tidak berteori saja, akan tetapi dibarengi dengan praktik. Nah, untuk praktiknya, teman-teman boleh belajar berinvestasi terlebih dahulu ya. Dimulai belajar investasi di akun sekuritas. Nah, langkah untuk membuat akun sekuritas juga mudah ya, karena dapat diunduh di smartphone teman-teman. Caranya yang pertama, buka aplikasi App Store atau Play Store di smartphone masing-masing. Lalu unduh aplikasi sekuritas, misal aplikasi Ajaib. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan pendaftaran akun dengan menggunakan email ataupun nomor telepon, dan kemudian lengkapi formulir pendaftaran online secara menyeluruh. Tunggu sampai verifikasi aktivasi, baru setelah itu teman-teman dapat mempraktikkan materi saham tadi. Teman-teman, saya menyadari bahwa mungkin penjelasan saya tadi kurang maksimal, dan saya menyadari bahwa itu tidaklah sempurna. Maka dari itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari penjelasan yang tadi saya jelaskan tidak dapat dimengerti ataupun tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat saya harapkan dari teman-teman yang menonton. Sekian dari saya, terima kasih.